Jupiter mengelus lutut Valerie, membasuhnya dengan air untuk menghilangkan pasir yang menempel di sana. Lelaki itu mendongak menatap Valerie ketika mendengar ringisan sakit di bibirnya. Jupiter, di mana Megan? Dia, kau tidak membawanya ke sini kan? Lagi Valerie mencecar Peter. Dia bergerak lamban, bangkit dan berdiri di depan gadisnya. Kedua tangan dia topangkan pada sudut meja wastafel untuk bisa menatap mata gadis yang dia cintai. Kemudian sebuah kecupan dia berikan di pucuk kepala Valerie sebelum menjawab pertanyaannya. Di tempat di mana aku mengurungmu dulu, besok pagi orang-orang akan membawanya ke sini. Maksudnya rumah yang menjadi tempat penyiksaan itu kah? Rumah di mana Jupiter terus memaksa Valerie mengaku dirinya sebagai Megan. Pikirannya segera teringat akan kejadian beberapa bulan lalu saat Jupiter mencambuknya dengan sabuk. Kau juga menghukumnya seperti itu? Tanya Valerie. Air matanya jatuh mengingat betapa sakit dia yang dia rasakan kala itu. Jahatkah jika dia berharap Peter juga menghukum Megan? Oleh karena ulah perempuan gila itu, Valerie sudah mendapat sangat banyak masalah sama ini. Jika seseorang menganggap Valerie perempuan yang jahat pun, dia tidak peduli dan berharap Megan memang dihukum sekejam mungkin. Tentu, aku tidak sudi menyentuhnya. Jadi aku beri tugas itu kepada orang-orang yang berjaga di sana. Dan besok dia akan mendapat hukuman yang lebih menyakitkan lagi dari kakek. Peter membelai rambut Valerie, membuatnya merasa nyaman. Lelaki itu paham betapa Valerie sudah banyak menerima siksa selama ini. Dan aku juga ingin kau menghukumnya dengan tangan ini untuk membalas semua perbuatannya. Seraya menyentuh telapak tangan Valerie. Valerie memang sangat membenci perempuan itu. Tapi mampukah dia melakukan hal kejam kepadanya? Jangankan memukul seseorang, untuk membunuh semut pun gadis itu akan berpikir berkali-kali. Tapi Peter, bagaimana dengan Rainer? Kini pikiran Jupiter pun teralihkan kepada Rainer. Ingatannya tidak akan menghilang dari kalimat yang dilontarkan oleh anak itu, yang berkata bahwa Valerie ibu yang jahat. Dia mungkin akan sangat membenciku. Bahkan Jupiter pun takut menghadapi kebencian putranya karena sudah membawa ibu palsu ke rumah ini. Tapi itulah tugas Jupiter sekarang, membuat Rainer menerima Valerie dan membuang kebenciannya. Akan kita bicarakan esok dengan Rainer. Jangan pikirkan apapun sekarang, karena kondisimu lah yang harus diutamakan. Bagaimana dia akan mengurus hal lainnya ketika Valerie melihat yang sangat mengenaskan. Lihatlah gadis itu sudah seperti orang yang tidak memiliki harga diri, awut-awutan, tergores luka di bagian kaki, sungguh seperti korban pemerkosaan. Rainer pasti sangat sedih. Bisa kau membawaku ke kamarnya? Peter, bagaimanapun kita harus memikirkan Rainer terlebih dahulu. Valerie mencoba turun dari tempat duduknya, tetapi Jupiter segera mencegah. Shh, jangan pikirkan apapun. Kakimu pasti sangat sakit. Biarkan aku mengobatinya terlebih dahulu. Dia memang sangat cekatan. Jupiter menggendong Valerie turun dari atas wastafel, mendirikannya di bawah shower. Lelaki itu menyalakan air yang langsung membasuh tubuh sang gadis. Bukan hanya di sana, Peter pun membasuh seluruh tubuh Valerie dengan mulut yang terus terkunci. Bayangan gadis itu diseret bagaikan hewan oleh pelayan dan ibu tirinya, membuat Jupiter merasa dadanya mendidih. Selesai memakaikan jubah mandi untuk Valerie, Jupiter menaikkannya kembali ke atas meja wastafel dan berjongkok di bawah kakinya. Dia menarik laci di sebelahnya, mengambil benda persegi, dan mengeluarkan benda-benda dari dalam sana. Tangannya bekerja sangat telaten ketika memasangkan plaster di beberapa luka Valerie. Kemudian lelaki itu menatap wajah Valerie lagi. Valerie, setelah semua ini kita bereskan, maukah kau menikah denganku? Menikah, tentu saja itu hal yang sangat diinginkan semua gadis. Semua orang tentunya menginginkan pernikahan dengan laki-laki yang dicintai dan mencintainya. Hati gadis itu menghangat, menunggu saat dimana semua masalah ini diluruskan, sehingga bisa merasakan kebahagiaan yang sudah di depan mata. Valerie tersenyum setiap kali mengingat ajakan menikah dari Jupiter.
sehingga membawanya pada mimpi indah. Keesokan paginya saat dia terbangun, Peter sudah duduk di sisi ranjang. Lelaki itu lebih dulu terjaga dari Valerie, lengkap dengan pakaian rapi seperti kebiasaannya. Lihatlah senyum Jupiter yang mengembang. Valerie tersipu ditatap tanpa berkedip oleh laki-laki yang mencintainya. Sudah bangun? Suara yang indah, seindah suasana hati Valerie di pagi ini. Tidak dia rasakan sakit atas luka di kedua lutut. Gadis itu membawa diri untuk duduk di depan laki-lakinya. Kenapa tidak membangunkanku? Valerie melirik jam digital di atas nagas dan menepuk jidatnya pelan. Astaga Peter, aku kesiangan. Buru-buru dia beringsut ingin turun dari atas ranjang. Kau mau kemana? Sepertinya Valerie belum menyadari sesuatu. Dia kenakan sendal rumahan yang terletak di sebelah kaki depan, mengumpulkan rambutnya dengan kedua tangan dan mencari benda untuk merapikan rambut panjang itu. Valerie, hei, kau akan kemana? Peter mengulangi pertanyaannya. Rainer akan terlambat jika kau terus mengajakku bicara. Sedikit berlari, dia meninggalkan Jupiter tanpa mendengarkan lagi perkataan laki-laki itu. Dari kamarnya dia langsung menuju kamar Rainer, membuka pintunya dan melihat anak laki-laki yang duduk bersandar ke kepala dipan. Tatapan kosong dari mata si anak seketika mengingatkan Valerie akan kejadian tadi malam dan lantas membuatnya mematung di ambang pintu. Rainer, pelan dia memanggil nama anak yang sudah dianggap sebagai putra kandungnya, membuat sang anak memutar kepalanya perlahan. Apakah Rainer tidak tidur satu malaman? Lihatlah wajahnya yang kusut, pandangannya sayu, dan lingkaran hitam di sekitar matanya membuktikan bahwa anak itu bergadang satu malam. Valerie semakin merasa bersalah. Apakah seharusnya dia kembali ke kamarnya? Tidak. Bagaimanapun sudah tiba di sini. Dia harus mengajak Rainer berbicara sebelum anak itu mungkin mengusirnya. Maaf, aku sungguh meminta maaf. Sudah membuatmu kecewa. Hening. Rainer tidak menyahut. Pelan, Valerie berjalan menuju ranjang tempat Rainer. Dia meletakkan dirinya sangat pelan di sisi tempat tidur anak itu dan lanjut meminta maaf. Rainer, aku memang pembohong dan penipu. Tolong maafkan ibu, tapi kasih sayangku kepadamu sangatlah tulus. Valerie tidak berbohong kali ini. Dia tulus mencintai Rainer, seakan itu adalah putra yang dilahirkannya. Hatinya sakit ketika Rainer tidak merespon kata permintaan maaf. Seharusnya aku katakan itu sejak lama, tapi aku terlalu pengecut, Rainer. Aku sangat mencintaimu, Nak. Siapa kau? Bibir anak itu bergerak bersamaan dengan kepala yang mengikuti wajah Valerie. Aku tidak membutuhkan kasih sayang dari orang sepertimu. Telak, jawaban dan tatapan tajam dari Rainer sungguh mematahkan hati Valerie. Gadis itu merasa seakan dunianya runtuh, ditolak mentah-mentah oleh anak yang sudah dia cintai sangat dalam. Tangannya membungkam mulut, tangisannya akan segera pecah jika Valerie tidak segera menahan dorongan dari dadanya. Air mata sang gadis pun jatuh bahkan sebelum Valerie bisa menahannya. Rainer, aku ibumu. Hanya isakan kecil memanggil nama anak itu yang bisa dia lakukan sekarang. Kau ibuku? Tapi tadi malam kau berkata kau bukanlah ibuku yang sebenarnya. Pergilah jika kau bukan ibuku. Dia mengusir Valerie. Dadanya sesak melihat ekspresi Rainer yang sangat tidak bersahabat. Ini seperti awal pertemuannya dulu di mana Rainer sangat membenci Valerie. Akankah seperti ini jadinya nasib hubungan ibu dan anak yang sudah terjalin? Pergi, kataku. Aku tidak butuh dikasihani. Rainer. Jupiter datang dari arah luar, mendengar putranya menolak ibu yang sudah mencurahkan cinta kepadanya. Lelaki itu mendekat, berniat memberi pengertian untuk Rainer. Ayah, tolong bawa wanitamu keluar. Aku juga tidak ingin melihat ayah di sini. Marah, tentu saja. Geram dan dadanya seperti diremas mendengar Rainer yang juga menolak kedatangannya. Tapi Jupiter tidak mungkin memaksa Rainer untuk segera menerima semua ini. Yang ada
Rainer akan menjadi salah tanggap dan membenci mereka berdua. Rainer, dengar, kau tidak boleh berlaku kasar kepada ibumu, karena dialah ibumu yang sebenarnya. Tidak, dia tidak berkata demikian. Tadi malam yang aku ingat, wanitamu itu berkata dia bukan ibuku yang sebenarnya. Rainer, Patricia ternyata sedang mengikuti mereka sejak tadi. Wanita ular itu masuk terburu-buru dan langsung ikut bicara. Apa kau sangat suka membentak Rainer? Dia berpura-pura mendekati Rainer. Jupiter, kau sudah gila ya? Kau memaksa Rainer memanggilnya ibu? Kakekmu akan semakin marah jika kau menahannya di sini. Rainer memaksa tentu akan menjadi keributan. Memaksa Rainer tentu akan menjadi keributan. Patricia sengaja membuat suaranya menjadi besar demi mengundang kakek Paul datang ke sana. Sekarang pria tua itu pun sudah berada di ambang pintu menatap semua orang secara bergantian. Keluar, jangan ada satupun dari kalian yang mendekati cucu buyutku. Jupiter tidak punya pilihan selain menyentuh pundak Valerie, mengajaknya berdiri sampai semua masalah ini selesai. Dia akan memilih diam. Rainer, ibu mencintaimu, nak. Valerie berontak di tangan Jupiter, memutar tubuhnya untuk bisa melihat Rainer. Mulutnya terus meminta maaf dan berkata mencintai Rainer. Rainer, kau boleh membenci ibu, tapi tidak dengan ayahmu, nak. Tentu saja sangat menyedihkan bagi Valerie. Bukan hanya dia, tapi Jupiter juga ditolak oleh Rainer. Dan semua ini tentulah karena kehadirannya. Jika Valerie tidak pernah ada di rumah ini, semua tidak akan menjadi rumit. Dia menyesal menatap Rainer dan Jupiter bergantian. Peter, Rainer membenciku. Isaknya bahkan melangkah pun gadis itu sudah tidak bisa. Rainer membenci kita berdua dan itu karena aku. Valerie, tenanglah. Tidak, bagaimana kau bisa memintaku tenang di saat putra kita menolak? Rainer membenciku karena aku. Sekarang tangisannya pun pecah. Valerie tidak kuasa menahan tubuhnya sehingga terjatuh di atas lantai. Dua bola matanya menatap Jupiter. Tergambar jelas kesedihan mendalam di sana. Peter, semua ini salah kita. Rainer membencimu karena kebohongan kita. Tidak, Valerie. Tenangkan dirimu. Megan sudah di jalan akan ke sini, jadi semuanya akan segera kita luruskan. Diamlah dan tunggu semua orang tahu bagaimana kau bisa berada di rumah ini. Peter memeluk pundak Valerie dan lanjut berkata, semua orang akan menerimamu karena kau adalah gadis baik. Percayalah padaku, ini bukan salahmu. Benarkah semuanya akan segera berakhir ketika Megan datang nanti menjelaskan semua masalah yang sedang mereka hadapi sekarang? Apakah benar Rainer masih bisa menerimanya? Apakah kakek Paul dan semua orang akan menerima Valerie yang sesungguhnya adalah korban? Dia tidak kuasa membayangkan andai Rainer tetap menolaknya sebagai ibu. Halaman besar itu seketika menjadi ramai saat seorang wanita menampakkan kaki turun dari dalam mobil. Tarikan napas tertahan dari para pelayan terdengar bersahutan. Mata mereka ikut membulat lebar. Di depan sana mereka bisa melihat wanita berwajah sama dengan nyonya yang selama ini ada di dalam rumah. Apakah benar desas-desus itu? Nyonya Megan yang ada di rumah ini, benarkah dia seorang penipu? Ini gila. Lihat, mereka terlihat sama tanpa sedikit pun perbedaan. Ya Tuhan, aku tidak bisa mempercayai semua ini. Mereka mengeluarkan suara yang sejak tadi hanya tertahan. Shh, berhentilah, lihat Tuan Besar sudah keluar. Salah satu dari mereka memperingatkan kalau melihat kakek Paul datang dari dalam. Lantas semua orang menunduk sangat dalam. Wanita berpakaian rapi tapi tidak terlalu mewah, Megan dengan dikawal dua penjaga mulai melangkah menaiki anak tangga. Tepat di depan kakek Paul dia berhenti, tidak lupa membungkuk memberikan penghormatan. Kakek, apa kabar? Anda baik-baik aja? Sapanya. Kakek Paul hanya bergeming tidak berminat untuk membalas sapaan itu. Dia berbalik tidak menghiraukan wanita yang kini mengikutinya dari belakang. Di dalam rumah dia duduk di sofa kebanggaannya, sedangkan Jupiter bersama Valerie, keduanya sedang melangkah bersama menuju tempat di mana mereka menunggu. Valerie memperlambat langkah kakinya, menatap Megan dari kejauhan. Benar kata Jupiter,
Perempuan itu sepertinya baru saja mendapat banyak hukuman. Terlihat dari beberapa luka lebam di wajah dan lehernya. Bergidik ngeri dia membayangkan Megan dihukum lebih-lebih dari yang Valerie rasakan. Pemandangan yang sangat memuakkan melihat dua wajah yang menjijikan. Kakek Paul mendengus. Lantas Valerie menurunkan pandangannya. Mereka memang sangat mirip, bahkan melebihi saudara kembar. Tinggi badan pun sangat sama. Sepertinya semua ini sudah direncanakan. Bukankah wajar jika orang-orang akan menjadi tertipu? Kakek Paul menatap Valerie sedikit lebih lama, sembari menunggu penjelasan atas keributan di dalam rumahnya.